Desa Kenteng ini adalah terletak di desa yang paparannya itu adalah kurang lebih ada 240 hektar, terdiri dari 7 dusun terbentang di desa wisata antara Bandungan dan Gedong Songo. Sehingga masyarakat kami itu adalah relevan dan juga sangat-sangat mendukung dengan adanya petani bunga. Di Desa Kenteng ini tanahnya walaupun merupakan tanah sawah, tetapi sebagian besar itu tanamannya adalah hortikultura. Misalnya cabai, buncis, kul, sawi, dan bayam. Tetapi sekarang sebagian besar malah menanam bunga. Sedangkan petani bunga itu ada 2 macam, bunga tabur dan bunga potong. Bunga potong itu adalah dijual, kita punya pasar yaitu pasar di agro di dusun Bandungan dan juga dibawa keluar kota. Kemudian yang kedua yaitu bunga tabur. Bunga tabur itu tidak merupakan suatu tanaman yang khas atau yang dijadikan pokok, tetapi itu hanya yang ada di pematang-pematang. Jadi di pematangnya itu ditanami bunga tabur, kemudian di tengahnya ditanami hortikultura tadi dan juga ditanami bunga potong. Setelah kita tahu bahwa kita di Desa Kenteng ini adalah jalur wisata, maka dari itu para ibu-ibu dan khususnya penduduk kami punya UKM, usaha ekonomi mandiri di pedesaan. Jadi banyak sekali apa yang dibuat atau apa yang dikerjakan oleh penduduk kami, diantaranya ada kerajinan tahu tempe. Kemudian ada lagi ciri khas kami ada namanya torakur. Torakur itu adalah dimulai awalnya bahwa petani kita ada yang menanam tomat yang sampai menghasilkan limpah ruah, sehingga hasilnya kalau bersamaan itu akan murah dijual. Sehingga ada warga kami yang punya ide atau punya suatu gagasan bahwa bagaimana caranya mengawetkan tomat itu, sehingga dibuat namanya torakur. Torakur adalah tomat rasa kurma yang bisa diawetkan. Itu jadi itu suatu usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat kami. Kemudian kecuali dari makanan-makanan kecil atau itu, yaitu produksi namanya batik shibori. Batik shibori itu diciptakan dan dikerjakan oleh para lansia, sehingga lansia itu adalah tidak merasa bahwa dia itu tidak punya kegiatan dan tidak bermanfaat, tetapi dia tetap mempunyai aktivitas yaitu membuat namanya batik shibori. Mengapa dinamakan shibori? Karena itu adalah kegiatan dengan melipat dan juga dengan mencelup, itu maka dinamakan batik shibori. Kami juga berusaha, khususnya saya sebagai kepala desa, betul-betul akan membuat masyarakat kita adalah benar-benar mempunyai ekonomi yang mapan dan juga bisa mandiri. Di antaranya kita desa juga mempunyai tempat untuk wisata, yaitu namanya agro. Agrowisata itu digunakan atau untuk menggait para tamu atau para wisatawan yang lewat di Desa Kenteng ini.
Dan juga kami tidak segan-segan karena dengan kita menggandeng atau kita bekerja sama dengan pihak lain, yaitu khususnya BRI yang ada di Bandungan atau di Kecamatan Bandungan ini, sehingga BRI itu bisa memberikan suatu permodalan dan juga tidak hanya modal saja, tapi selalu membimbing, selalu memberikan arahan sehingga dia itu pinjam tidak untuk konsumtif tetapi untuk mengolah, untuk menjadikan pertanian dia bisa maju, menjadikan usaha ekonominya bisa meningkat. Itulah yang diharapkan dari masyarakat desa ini. Jadi kami juga terima kasih kepada BRI yang betul-betul telah memberikan bantuan, memberikan dukungan, tidak hanya uang tetapi juga dengan diberikan pelatihan-pelatihan, diberikan suatu motivasi sehingga masyarakat itu betul-betul mempunyai niat yang untuk memajukan khususnya ekonomi di keluarga. Dan kami juga punya slogan atau semboyan bahwa Kenteng ini adalah desa yang luar biasa. Dan juga tadi tentang UKM itu tidak hanya yang dilaksanakan oleh para orang tua, keluarga yang sudah mapan, tapi semua itu adalah punya tujuan dan juga punya andil dalam melaksanakan atau mencapai tujuan Desa Kenteng yang bisa kita nikmati bersama ini. BUMDes di sini memang punya tujuan menggali potensi yang ada di desa ini, nanti akan dikelola dengan tujuan untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Kemudian yang sudah BUMDes tangani ini adalah pengelolaan sampah. Jadi sampah ini dari masyarakat ini kita kumpulkan, ini kita sudah disediakan untuk TPS 3R ya. Di situ nanti sampah ini kita pilah-pilah, kita pisah, kemudian kita pisahkan yang organik dan anorganik. Yang organik nanti bisa kita olah menjadi pupuk nanti endingnya juga bisa untuk masyarakat, kita jual kepada masyarakat. Kemudian yang non organik ini nanti bisa kita daur ulang atau kita jual ke ronsok-ronsok. Kemudian juga kita adakan bank sampah. Dari masyarakat sudah memilah-milah ya sampah itu. Kemudian di situ ada sampah dari kertas, sudah disediakan kantong-kantong untuk kertas, kemudian plastik dan kaca. Nah, itu nanti kita pisah-pisah, kemudian nanti petugas akan mengambil, dan di situ karena merupakan bank ya, bank ini adalah untuk simpanan, penyimpan. Jadi nanti dari masyarakat tuh misalnya si A nanti sampahnya berapa kilo, nanti kita timbang, terus nanti pada akhir bulan kita hitung nanti ada simpanan berapa. Nah, jadi nanti bisa untuk meringankan beban untuk retribusi sampah. Kita satu bulan itu dari masyarakat kan kita tarik untuk kontribusinya 20.000. Nah, misalnya di situ sudah ada bank sampah itu, dia punya tabungan 10.000, berarti kan tinggal bayar 10.000. Tapi mungkin dia sampahnya banyak, tabungannya banyak, bisa 30.000. Nah, itu nanti kan malah dapat imbalan ya gitu. Ini untuk pengelolaan sampah atau bank sampah kan gitu ya. Kita untuk potensi lain kita juga pengelolaan air bersih ya. Kita di daerah pegunungan di sini di Desa Kenteng Kecamatan Bandungan, daerah pegunungan. Kemudian kebetulan di daerah pegunungan itu ada sumber air. Nah, sumber air itu kita kelola, BUMDes kelola, dan ini kita salurkan ke masyarakat. Kemudian selain pengelolaan air juga ada warung ya, warung sembako dan lain sebagainya. Kita juga ada di sini di Bandungan, di Kenteng khususnya, ini banyak para pelaku usaha UMKM. Brandnya oleh-oleh ini adalah tahu serasi, kemudian juga ada tomat rasa kurma, dan itu merupakan oleh-oleh khas Bandungan. Dan
itulah. Selain itu juga banyak pengrajin-pengrajin yang lain. Kita juga BUMDes ini menangani untuk destinasi wisata. Jasa di sana, di atas sana juga ada untuk wisata namanya Homeland. Terus kemudian ada homestay, termasuk ini jasa ini untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan, ya. Ini kerjasama dengan Bank Jateng, ya, ada MOU dengan Bank Jateng, sehingga untuk pembayaran PBB ini kami bisa lewat BUMDes. Selain itu nanti ke depannya tidak hanya PBB saja, tapi untuk pajak kendaraan bermotor, tapi ini kami harus kerjasama dengan Satlantas, ya, dengan Samsat. Selain itu nanti juga ada pembayaran rekening listrik, telepon dan lain sebagainya kalau itu mudah. Nah ini harapannya nanti ini betul-betul BUMDes ini bisa berkembang, ya, bisa berkembang, bisa maju, dan ini kami komitmen dari pengurus BUMDes ini tidak akan hidup dalam BUMDes, tapi akan menghidupkan BUMDes, dan ini akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dulu kita semua nanam sayur, tapi ketika lihat krisan, lahan yang sedikit tapi menghasilkan, untuk persentase 1 meter sayur sama 1 meter krisan itu kita lebih prospek ke krisan. Jadi kita di sini memilih untuk beralih ke petani krisan. Untuk dampak petani krisan sendiri lebih bagus untuk ekonomi masyarakat, jauh lebih baik daripada dulu saat kita menanam sayur. Kemajuan orangnya pun lebih tinggi. Dulu kita di sini itu bisa dibilang kampungnya itu kurang ketertinggal, tapi setelah kita beralih krisan, orangnya pun lebih berpengalaman dan hasilnya lebih bagus untuk ekonominya. Kalau untuk pemasaran itu kita ada 2 alternatif, langsung ke pasar bisa, kita lihat media juga bisa. Tapi kalau ke sini cenderung kalau untuk petani yang masih lebih banyak ke pasar kita jual. Untuk manajemen keuangan sendiri dari dusun kami sudah mulai ada kemajuan, tidak seperti dulu. Kalau sekarang itu kita setiap panen kita menyisihkan berapa persen untuk biaya kita renovasi greenhouse, untuk biaya tabungan masa depan sudah mulai ada. Untuk dari kelompok tani sendiri kita juga sudah mencoba untuk membina anggota supaya kita manajemen keuangan kita bisa disiplinkan, supaya kita masa depan lebih terjamin. Untuk peranan perbankan sendiri di sini, kita untuk permodalan kita juga merasakan kita bisa pinjam dari BRI. Kemarin itu ada juga pelatihan manajemen keuangan dari BRI. Ya dengan adanya BRI kita ya sangat terbantu lah seperti itu. Anggota dari kelompok tani Maju Makmur. Sekarang warga Dusun Jurang itu ada 70 kepala rumah tangga yang menggeluti bunga krisan itu. Jadi kita sebagai pionir dan sudah melaksanakan, memberi contoh ke warga petani khususnya di Dusun Jurang. Setelah kita bermitra BRI dan di kelompok tani itu aja dana pinjaman, kita nggak merasakan kendala keuangan itu sebetulnya, ya, kita nggak sekarang. Kita ya pakai mitra BRI, yang kedua pinjaman KUR, ini yang sudah mereka jalankan. Kalau yang lain-lain, waktu itu kita ada support untuk klaster krisan yang berupa bantuan Saprodi berupa sprayer elektrik itu sejumlah 16, terus ditambah dengan manajemen keuangan yang didatangkan dari BRI. Jadi bukan kita mencari narasumber dari BRI sendiri yang minta yang memberikan ke kita untuk bagaimana cara mengelola krisan. Yang saya harapkan bukan finansial belaka, ya, saya bagaimana warga saya itu bisa terjembatani dalam angsuran atau mereka mau transfer kemana-kemana kan bisa lewat Briling. Artinya saya sebagai agen Briling tidak menyia-nyiakan waktu mereka dalam aku kudu ngangsur datang ke BRI, datang ke tempat saya malam bisa,
siang waktu istirahat jam 12-an pas di rumah juga bisa. Jadi yang saya terapkan itu bagaimana melayani mereka untuk bisa nyaman. Tidak harus datang ke BRI dengan waktu yang dia buat di sana antre. Nah, sekarang kan bisa lewat briling. Saya menjadi mantri di Desa Kenteng ini kurang lebih selama 6 bulan. Kalau peran mantri sendiri, saya sendiri di sini lebih ke pendampingan. Saya lebih mendampingi ke nasabah atau ke para petani untuk bagaimana mereka mengembangkan usahanya dan didampingi dengan BRI untuk permodalan dan juga untuk perputaran uang mereka. Bagaimana kita mendigitalisasi dari transaksi mereka. Untuk pendampingan di sini saya lebih ke financial advisor ya, sebagai kita cara bagaimana mengelola uang yang didapatkan dari petani, bagaimana menabung, bagaimana untuk dialokasikan untuk penanaman lagi dan untuk pengembangan usaha sendiri seperti apa. Apalagi di sini untuk perputaran uang sangat banyak dan juga sebagai mantri sini saya mengedukasi ke nasabah tentang bagaimana untuk menabung, jadi untuk pendapatan pun tidak habis untuk produksi saja. Kalau di sini tantangannya sendiri karena mungkin di sini masih desa pedesaan ya. Untuk di sini orang-orang di sini masih awam tentang perbankan sebenarnya. Tidak bisa dipungkiri banyak yang masih takut sama perbankan, di sini lebih percaya sama perorangan. Tantangannya di situ karena melawan bank-bank yang lebih personal, sedangkan orang-orang pedesaan di sini untuk masuk ke bank saja itu masih takut. Tantangannya di situ. Kalau peran AKBBI di sini sangat-sangat besar ya Mas ya. Dan makanya di sini saya bekerja sama para kadus di Kenteng ini. Untuk para kadus di Kenteng ini saya jadikan agen billing dengan maksud untuk supaya nasabah di warga Kenteng ini tidak perlu repot-repot datang ke kantor, hanya untuk sekedar menabung, hanya untuk sekedar memberi setoran pinjaman. Jadi jangkauan BRI lebih luas yang pertama, yang kedua juga nasabah tidak perlu repot-repot untuk datang ke kantor. Dan juga itu melatih untuk nasabah lebih ke digitalisasi karena semakin berkembang zaman kita harus ikut dengan perubahan zaman ya. Karena dengan agen billing nasabah akan kita anjurkan untuk pakai namanya Brimo. Jadi untuk setoran kita memang tidak perlu untuk mencetak buku tabungan. Begitu kita store ke Briling kita bisa cek saldo. Oh ya saldonya sudah masuk di aplikasi Brimo. Jadi nasabah selain kita juga membantu untuk transaksinya, kita juga membantu nasabah dalam digitalisasinya. Kalau di sini ada beberapa yang kita sudah salurkan, tapi lebih banyak ke kredit ya. Yang pertama ada KUR yang pasti untuk pinjaman modal, dan itu ada subsidi pemerintahnya. Yang kedua ada pinjaman kemitraan. Itu seperti KUR, tapi itu bunganya lebih rendah. Dan kemitraan itu hanya untuk para nasabah yang jadi kelompok tani, jadi tidak bisa perorangan. Dan juga selain itu, karena di sini masih masif sekali namanya Bank Batak atau rentenir ya di sini. Kemarin waktu kita rapat bareng sama kepala desa, itu kita meluncurkan namanya Kubedes Kece, atau kalau di sini kita pinjaman UMI, yaitu pinjaman yang berbasisnya sekali lunas dari plafon 1 juta sampai 10 juta dengan tenor paling pendek 2 bulan, paling panjang 6 bulan. Program TSR ada beberapa ya, salah satunya adalah BRI Menanam. Kita mendistribusikan bibit buah yang kita berikan ke BUMDes kemarin, itu adalah beberapa bibit buah seperti alpukat dan buah-buah lainnya untuk ditanam di Desa Jurang ini untuk menjadi komunitas baru. Selain itu kita juga kemarin dari Desa Brani kita memberikan bantuan senominal 10 juta tapi berbentuk barang, itu sebagai untuk mengembangkan pertanian di sini. Kita bantu pengadaan barang seperti alat untuk potong bunga dan juga penyemprotan untuk lahan bunga di sini. Harapan saya desa ini bisa lebih berkembang dan masyarakat-masyarakatnya lebih melek tentang teknologi dan digitalisasi karena perputaran uang di sini sangat-sangat besar. Dan saya berharapnya Desa Kenteng ini lebih maju dengan usaha dan wisata yang selaras.